Kisah Nabi Sulaiman, pimpin tentara jin dan bisa berbicara dengan hewan. Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Daud adalah raja Israel yang bijaksana dan Nabi Allah yang mulia. Sulaiman belajar dari pengetahuan dan penilaian ayahnya yang luas dan sering bergabung dengan ayahnya selama persidangan. Dia adalah seorang pengamat dan belajar darinya dan kadang-kadang berkontribusi dalam diskusi. Suatu hari Nabi Daud memanggil 19 putranya di depan para pemuka dan cendekiawan kerajaannya. Dia kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Benda apa yang paling terdekat dengan manusia? Manakah yang terjauh? Manakah dua hal yang melekat satu sama lain? Apa hal yang paling menakjubkan? Dua hal mana yang tetap tidak berubah? Manakah dua hal yang selalu berbeda? Manakah dua hal yang saling bertentangan? Apakah perbuatan yang hasilnya baik? Perbuatan apakah itu yang akibatnya buruk? Anak-anak Nabi Daud menjadi bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Putra bungsu, Sulaiman berdiri dan memberikan jawaban berikut. Hal-hal yang paling dekat dengan manusia adalah akhirat, hidup dan mati, karena seseorang dapat mati setiap saat. Hal terjauh adalah waktu yang telah berlalu, yang tidak akan datang lagi. Dua hal yang melekat satu sama lain adalah tubuh manusia dengan jiwa. Yang paling menakjubkan adalah tubuh manusia mati tanpa jiwa. Dua hal yang tetap sama adalah langit dan bumi. Dua hal yang berbeda adalah siang dan malam. Dua hal yang saling bertentangan adalah hidup dan mati. Perbuatan yang ujungnya baik adalah kesabaran dan ketabahan pada saat marah. Perbuatan yang ujungnya buruk adalah tergesa-gesa pada saat marah. Terkesan oleh jawaban-jawaban ini, Nabi Daud menunjuk putranya Sulaiman untuk mengambil alih setelah kematiannya. Maka, dengan berjalannya waktu, Sulaiman mewarisi kerajaan Israel dan dipilih oleh Allah untuk melanjutkan kenabiannya. Dia memohon kepada Tuhannya untuk sebuah kerajaan yang tidak akan terjadi setelah dia. Allah mengabulkan keinginan Sulaiman dan menganugerahkan kepadanya banyak mukjizat, seperti kemampuan mengendalikan angin yang biasa ia tempuh dengan kecepatan luar biasa. Jin yang berada di bawah komandonya dan tambang tembaga yang digunakannya untuk membuat persenjataan. Dia bahkan diberkati dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Al-Quran menyebutkan hal ini. Nabi Sulaiman dan batalionnya yang terdiri dari manusia, jin dan burung, datang ke lembah semut. Seekor semut berkata, "Hai semut, masuklah ke tempat tinggalmu agar kamu tidak dihancurkan oleh Sulaiman dan tentaranya sementara mereka tidak menyadarinya." Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman tersenyum, geli mendengar ucapannya, dan berkata, "Ya Tuhanku, izinkan aku mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk melakukan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam jajaran hamba-hamba-Mu yang saleh." Surah Naml ayat 18-19. Dalam misinya sebagai Nabi Allah, Sulaiman membangun tempat ibadah yang menonjol kubah batu di Yerusalem. Dari sana Sulaiman dan para pengikutnya melakukan ziarah ke Makkah. Setelah menyelesaikan haji mereka melakukan perjalanan ke Yaman di mana Sulaiman menyaksikan mekanisme penyaluran air yang luar biasa dari Yaman. Dia ingin meniru sistem ini di tanahnya sendiri, tetapi tahu bahwa mereka tidak memiliki mata air yang cukup. Bertekad untuk menemukan cara, Sulaiman mulai mencari burung hut yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi air di bawah tanah. Tapi burung itu tidak terlihat. Sulaiman yang semakin tidak sabar berseru, "Mengapa aku tidak melihat burung hut atau dia termasuk yang tidak ada? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, atau membantainya, kecuali dia memberiku alasan yang jelas." Tak lama kemudian, Hupu kembali ke tuannya dengan berita bagus. Tetapi burung hut-hut itu tinggal tidak lama dan berkata, "Aku telah mencakup dalam pengetahuan."